Berikutnya adalah dari MyMax Magazine edisi Februari 2014. Kita milih salah satu artikel yang berjudul apa tadi? Percaya diri. Bukan kita. Oh iya, kami. Milih. Oh, aku yang milih ya. Aku yang memilih. Direkturnya ini Rolin ya, yang milih artikelnya Rolin. Ini halaman berapa ya? Yang ada tuh. Nih, yang ini apa sih? Antar. Oh, PD. Nah itu dia. Yap. Di sini judul artikelnya adalah percaya diri gitu. Di dalamnya ketika tadi baca ada tentang ciri-ciri pengertian sedikit tentang percaya diri, terus ciri-cirinya orang percaya diri apa, dan kontranya dari percaya diri yaitu ketidakpercayaan diri juga dibahas di sini gitu. Dan aku menemukan bahwa itu pengaruhnya dari pola asuh orang tua gitu. Berarti itu memang dari dasar banget gitu, bukan sekarang gitu yang membentuk orang ketidakpercayaan atau percayaan diri orang itu berarti nggak sekarang gitu, tapi ternyata ada muaranya gitu. Lalu dari sini gitu, bagaimana sih? Gue muncul pertanyaan tuh, percaya diri gitu dalam sebuah, karena kita lagi di tote bag gitu, sebuah teamwork gitu tuh, gimana sih cara mengasah kepercayaan diri kelompok itu gitu, kelompok kerja tersebut gitu, dengan beberapa tugas masing-masing tugas gitu. Bagaimana sih cara kita untuk mengasah percaya diri itu, malah jadi muncul pertanyaan itu gitu. Walaupun di sini ada beberapa hal yang menjadi catatan dari bukan dokter ya, psikolog Absari dari rumah sakit JIH gitu, tapi tetap aja ketika ini kan lebih ke internal ya, personal gitu, tapi ketika itu dalam sebuah komunitas atau kelompok kerja kayak gini, gimana ya cara mengasahnya kepercayaan diri kelompok tersebut gitu. Gitu sih. Kayak kita ngomongin tentang target dan proyeksi ke depan gitu-gitu kan dibutuhin banget tuh percaya diri dalam sebuah kelompok itu. Gitu-gitu sih. Ya, yang gue tangkap dari artikel ini ya, ini buat pembelajaranku ke depannya. Misalnya aku punya anak nanti, ya gimana biar meningkatkan kepercayaan diri dia nantinya. Ya, karena aku juga jujur, kepercayaan diriku masih kurang pede. Cuma ya salah satu caraku untuk melawan itu ya dengan keluar ya, pergi ke Jogja ini yang nggak kenal siapa-siapa, yang dimana harus kenalan sama orang-orang lain begitu sih. Ya itu mungkin buat teman-teman yang kurang pede juga mungkin bisa dipakai cara itu. Kalau secara personal gue belum pernah nandain gue sepede apa tuh, belum pernah. Malah mungkin kita bisa saling melihat gitu ya, biar nanti teman-teman juga berani, istilahnya apa ya, kayak berani dinilai dan berani dievaluasi gitu kan sama teman-temannya sendiri. Nah gue pengen tanya malahan, gue tuh sepede apa sih sama segeblek apa gitu. Set. Ini ngomongin orang tapi di depan orangnya langsung. Iya gue berani. Uh, Diambil dari syarat-syarat yang ini, gue bingung nandainnya gue yang mana ya gitu kan, kadang gitu dulu. Gue nggak pedenya ini, kata gue pede gitu. Kalau gue lihat ya dari beberapa bulan bareng Mas Kiki terus gitu tuh, beliau termasuk orang yang pede. Apanya?
Apanya itu loh yang jadi penting tuh? Lebih tepatnya dalam proyeksi realistis ke depan sih. Realistis kalau ini ngomongin kita di tote bag berarti emang urusannya perihal tote bag itu ada Mas Kiki realistis gitu, tapi beberapa kali juga muncul ide-ide gitu. Nah, pop up idenya ini yang kadang perlu kita atau Dia iya, jadi ada yang yang melampaui batas PD tadi gitu. yang PD-nya apa tadi yang kepedean? Gitu. Jadi lebih kita perlu ngobrol dulu gitu, adjustment dikit gitu. Lo gitu. Ya lu yang ngomong lah. Nah, ini menilai. Oke. Aduh. Iya. Oke. Betul sendiri. Oh, gue kenal M berapa tahun ya? 3 tahunan. 2 tahun, tapi selama 1 tahun terakhir sering kerja bareng. Ketemu terus, sering kerja bareng. Kalau M dibilang percaya diri itu iya, tapi di sisi lain juga tidak gitu. Ada momen-momen di mana dia itu percaya diri bisa melakukan suatu hal, tapi juga ada momen-momen di mana dia masih ragu akan kemampuan dirinya gitu. Jadi emang nggak bisa ketika ini PD-nya dalam keseluruhan gitu. Jadi kayak yang iya gitu, jadi nggak yang langsung. Misalnya apa misalnya? Bisa langsung dikoreksi kan sama ya. Misalnya gue pop up-nya harus ditahan terus gitu. Misalnya kalau buat M sih lebih tepatnya ketika ada apa misal dapat job desk gitu, M selalu menanyakan terus itu kembali gitu, bahkan 2-3 kali. Berarti dalam artian sebenarnya dia udah paham dengan apa yang harus dia lakuin, cuma dia belum pede sama hasilnya gitu, selalu minta di review gitu lebih tepatnya. Tapi juga itu bisa jadi korelasinya juga positif sih, karena dia nggak mau meminimalisir kesalahan gitu, jadi konfirmasi ulang terus gitu. Tapi terusnya itu yang sampai kapan gitu, itu yang nanti jadi pertanyaan gitu. Terusan gitu. Gitu. Oke. Gitu ya kali ya. Susah banget ini ngomong. Ya, next. Kalau dari Mas Kiki pede enggak? Pede sih. Ya pede. Ya pede lah, mulai dari sambil nol gitu. Ya bisa ngomong di depan banyak orang gitu kan. Pembukaan kemarin Kumbang Exhibition. Ngomong di depan. Ya mampu berbicara lah di depan orang. Kalau misalnya siapa nih, Mas Rolin ya pede juga dia, walaupun sering diledekin tapi ya tetap begitu. Mencari diri sendiri dia. Yourself. Too much be yourself. Gini nih. Itu sih. Kalau ya itu sih dari aku itu. Terima kasih penilaiannya. Gue nggak berani menilai kalian sebenarnya. Apa kalau di Nats tadi setelah baca itu tuh kemudian gue bikin catatan tuh PD karena, kalau yang gue rasain sendiri ya PD karena nggak mau kalah dan patuh pada pengetahuan. Maksudnya apa ya, sebisa mungkin tuh pengennya tuh kayak gitu terus gitu, tapi memang kemudian kadang hal-hal impulsif tuh ya gimana istilahnya aja impulsif gitu kan, bukan perencanaan gitu. Itu memang apa kayak udah auto gitu. Kalau
ngeliat apa kemudian langsung kepantul terus langsung diomongin gitu. Satu karena misalnya takut lupa kayak gitu-gitu. Kadang pernah dicoba juga ditulis tapi kemudian lupa gitu, makanya lebih memilih langsung ngomong gitu, gimana kalau nanti ini kayak gini gitu, walaupun memang itu menurutku juga pada akhirnya gitu setelah dievaluasi bersama kurang tepat ketika misalnya kita udah ada rencana sebelumnya gitu, kecuali memang hal itu bisa di adjust sama rencana yang udah ada, entah itu menguatkan atau melemahkan. Nah itu kan tinggal kemudian koreksinya gitu kan, akan dipilih atau enggak gitu. Itu kalau misalnya apa, Rolin PD-nya tuh pede gitu, tapi mungkin ini bisa juga Rolin dan M gitu ya. Kalau PD-nya tuh pede gitu. Yang pertama karena pede bahwa mampu untuk join di tote bag, itu tuh udah satu hal yang perlu diapresiasi. Lalu yang kedua adalah kemudian PD kan mungkin berangkatnya kan dari hal-hal yang diketahui atau samar-samar mengetahui gitu kan. Kemudian tinggal gimana upaya untuk terus menjelaskan yang samar-samar itu dalam prosesnya untuk kemudian jadi lebih pede gitu. Malah gue sih ngeliatnya pede tuh jadi kayak nggak bisa diratakan ke semua hal gitu, tapi memang ada kayak porsinya masing-masing gitu. Mungkin presiden tuh bisa pede aja gitu ngomong di depan orang banyak karena memang ya itu tugasnya kayak gitu-gitu. Tapi misalnya kalau hal-hal yang nggak tepat tapi kemudian dipaksakan gitu, menurutku juga nggak pas gitu, kecuali memang ada proses yang menyertai untuk menuju ke pendukung-pendukung kepedean itu gitu. Ya salah satu halnya sih yang bisa dipelajari bersama atau yang bisa diakses bersama ya soal pengetahuan gitu. Misalnya pengetahuan untuk memproduksi sebuah tas, atau pengetahuan untuk memproduksi sebuah image, atau pengetahuan untuk memproduksi sebuah kumpulan uang gitu kan. Itu kan ada pengetahuannya tuh, atau bahasanya ada ilmunya tuh. Nah kalau misalnya itu sama-sama bisa bisa dijelajahi atau dipelajari bersama, mungkin salah satunya yang sedang kita lakukan di sini juga gitu kan, dengan Kultum itu ya memang satu hal yang juga jadi sasarannya adalah soal PD gitu. Kalau itu jadi di pertanyaan awal di video sebelumnya mungkin ya, mesti bagaimana sih cara kerja bareng gitu misalnya, yaitu salah satu halnya adalah mempelajari bersama dan bertukar pikiran langsung untuk kemudian jaga-jaga jika di depan nanti bertemu dengan soal-soal serupa, kemudian kita punya nih amunisi. Oh caranya PD itu kayak gini, oh caranya ngelihat mural atau ngelihat persoalan itu bisa kayak gini. Misalnya bisa lihat, oke, kita lihat misalnya aturan pemerintahnya gimana gitu, atau senimannya berdiri di sebelah mana gitu. Kemudian hal-halnya tuh dilihatnya tuh jadi lebih clear dan enggak hanya sebelah mata gitu. Itu sih mungkin yang soal soal PD ini gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Atau mau nyautin? Kelas kali ya, kamu sadar memang jadi pekerjaan rumah bersama kali ya, bahwa percaya diri mungkin hal-hal yang udah kebentuk dari yang sebelumnya udah gitu, cuma yang sekarang fokus gimana mengasah percaya diri itu menjadi sebuah hal yang setidaknya positif buat masing-masing dari kita gitu. Ini lebih ke gitu sih kalau gua. Ceramah banget ya. Ya gitu, Kultum sesi kali ini gitu. Jangan lupa teman-teman tonton. Kalau suka ya di like. Kalau nggak suka ya dislike.
gitu. Kalian dikasih pilihan gitu, percaya diri aja untuk memilih antara like atau dislike gitu. Dan tetap kami masih membuka space untuk teman-teman jika mau gabung dalam kultum tote bag pada setiap hari Sabtu gitu. Jadi kita bisa share pemikiran bareng, belajar bareng, atau kalau ketika kalian ada bawa buku atau kira-kira artikel yang menarik mau dibahas bareng di sini, silakan gitu. Kita sangat terbuka. Jangan lupa stay tune